Assalamualaikum, welcome back to my channel Sunanda Official. Baik teman-teman semuanya, hari ini aku mau berbagi informasi tentang rezeki Allah itu datang dengan tidak terduga, atau bahkan kita tidak memikirkan sebelumnya, seperti itu. Nah, saya mohon untuk mengembangkan channel ini, teman-teman semuanya bisa subscribe, like, share, and comment. Jadi cerita ini saya mulai ketika waktu itu saya lulus SMA. Saya bingung ya, seperti di video saya yang sebelumnya tentang saya tidak lolos di SNMPTN, di SBMPTN. Saya bingung mau meneruskan di mana dan jurusan apa. Waktu itu saya benar-benar nggak tahu ya. Jadi saya tekadnya yang penting saya kuliah seperti itu, dan akhirnya saya memilih jurusan atau program studi ekonomi pembangunan. Ya, dimana jurusan itu pun masih banyak yang belum tahu apa sih ekonomi pembangunan itu. Ya, bahkan kadang banyak yang salah kaprah terkait itu. Membangun apa gitu, mau apa yang dibangun, bangun rumah gitu. Padahal kita bukan mempelajari tentang itu. Dan saya sendiri pun dari awal masuk itu masih bingung. Ya, jadi mulai awal masuk kuliah itu masih bingung. Nanti mau jadi apa, mau seperti apa ini kuliahnya itu seperti apa, jurusan ini. Nah, sampai di pertengahan saya mulai memahami arahnya kemana seperti itu. Jadi arah ekonomi bangunan itu seperti apa, ternyata lebih ke perekonomian pemerintahan, baik itu mikro makro seperti itu. Nah, di situ saya mulai ada gambaran jurusan ini seperti apa, karena dulu cita-cita saya adalah di banker atau dunia perbankan ya. Jadi saya pengen bekerja di bank seperti itu. Nah, saya pikir dengan mengambil ilmu ekonomi ini akan nyambung gitu ya, walaupun sebenarnya semakin kesini sih nyambung saja, cuma kita ini secara basicnya itu agak berbeda, karena ekonomi pembangunan itu lebih ke pemerintahan seperti itu, karena dia dipersiapkan sebagai perencana atau analis kebijakan juga seperti itu. Nah, setelah itu kuliah semester pertengahan menjelang akhir, saya semakin galau. Ini saya mau ngapain nih setelah ini? Ini saya mau lulus nih, udah mau selesai kuliahnya. Dan setelah berpikir keras, berpikir panjang, semester 5-6 itu ya, setelah mungkin beberapa semester lagi akan selesai, akhirnya saya putuskan bahwa saya akan berwirausaha atau menjadi wira swasta gitu ya, akan membuat usaha seperti itu. Waktu itu kan saya kuliahnya di Solo nih, jadi saya berpikir nanti saya di kampung ya, di Muko-Muko sini di Bengkulu masih banyak peluang untuk mengembangkannya waktu itu, dan saya sudah bertekad ingin berwira swasta. Namun setelah lulus pun saya masih ragu apakah saya langsung, karena basically saya tidak punya basic untuk berwirausaha ya, karena saya kuliah itu sambil bekerja di resto waktu itu ya. Jadi saya juga kadang jualan kecil-kecilan, jajanan seperti itu. Kalau bakat jualan sudah ada, cuma untuk ilmunya itu saya belum mendapatkan. Nah, setelah saya bekerja sambil itu ya, freelance menjelang skripsi itu, saya putuskan untuk mencari pengalaman terlebih dahulu ya. Jadi agak menggeser sedikit, yang awalnya saya pengen berwirausaha, saya geser sedikit menjadi mencari pengalaman sedikit demi sedikit dulu. Setelah lulus saya bingung ya waktu itu, ingin melanjutkan atau bekerja di mana seperti itu ya. Jadi saya coba-coba daftar ke beberapa perusahaan, dan sebenarnya ada yang cocok, ada yang enggak gitu, dan akhirnya saya bertemulah di suatu perusahaan atau PT waktu itu, tapi yang bergerak di bidang kuliner. Nah, di situ saya menemukan fashion saya seperti itu ya. Sebenarnya saya itu memang orangnya yang suka masak,
Jadi ada kenyambungan itu ya, jadi nyambung antara hobi saya dengan pekerjaan saya waktu itu di dunia resto. Walaupun saya tidak masak karena saya lebih ke leadernya waktu itu, jadi lebih ke promosi, lebih ke pengatur SDM, keuangan seperti itu, tapi masih nyambung di dunia resto ini ya. Akhirnya saya bekerja di situ, tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya seperti itu saya belum bisa cepat mandiri untuk majunya seperti itu ya. Dan akhirnya waktu itu orang tua yang di rumah bilang kan sedang proses pembuatan jamur tiram ya, karena orang tua tuh dari 2015 membuat jamur tiram, budidaya jamur tiram. Dan saya baru ke situ, kenapa nggak saya kembangkan aja jamur tiramnya seperti itu ya. Saya ingin mengikuti jejak orang tua bisnis jamur tiram, dan akhirnya saya putuskan untuk resign dan saya pulang ke kampung halaman. Di rumah saya mempersiapkan mulai dari mencari bahannya, mulai menjemur, dan semuanya sudah saya siapkan untuk untuk berbudidaya jamur tiram. Nah, pas di pertengahan saya mempersiapkan itu ya, mempersiapkan budidaya jamur tiram, ternyata ada pembukaan lowongan CPNS waktu itu tahun 2018 bulan September. Di situ saya tidak mau untuk mendaftar ya. Saya pernah waktu 2017 kan, seperti yang dicerita saya sebelumnya, saya gagal di CPNS tahun 2017, dan mulai saat itu saya agak sedikit malas ya untuk mendaftar menjadi CPNS. Nah, setelah itu saya dipaksa oleh orang tua ya, tanda kutip dipaksa, karena saya memang tidak begitu niat, tidak begitu ingin menjadi PNS gitu. Nah, atau orang tua, selagi masih ada kesempatan dan ada jurusan ya, balik lagi ke jurusan ekonomi pembangunan, yang di situ memang agak sulit untuk dunia kerjanya itu sebenarnya banyak, cuma untuk yang di bidang pemerintahan ini memang kadang buka kadang nggak seperti itu. Nah, kata orang tua, dimanfaatkan, dicoba, entah hasilnya seperti apapun, yang penting kita sudah mencoba, jadi tidak ada penyesalan. Dan akhirnya saya mengikuti saran orang tua ya, walaupun dengan berat hati. Saya mendaftar di situ, di kabupaten saya waktu itu ada formasinya, dan alhamdulillah lolos ya. Seperti sampai saat ini masih mengabdi menjadi PNS seperti itu. Nah, ini saya yang ingin tekankan kepada teman-teman semuanya, terutama adik-adik yang mau kuliah atau yang masih kuliah maupun yang masih SMA yang pengen kuliah, jangan takut mengambil jurusan apapun itu. Buktikan diri kita itu berkualitas, diri kita itu mampu ya. Jadi bukan ditentukan ini jurusan apa. Jadi apapun itu, insya Allah yang penting itu bisa sesuai passion kita, insya Allah pasti akan berhasil ya. Jadi teman-teman gak usah berkecil hati, ini jurusan saya ini susah gitu ya, ini lowongan pekerjaannya sangat sedikit ya. Jadi itu yang akan mengkotak-kotakan teman-teman sendiri. Jadi saya sendiri waktu itu pun awal-awalnya seperti itu, ini saya mau jadi apa gitu ya, saya mau ngapain nanti setelah lulus gitu ya, karena susah. Banyak perusahaan tuh paling mengambilnya ekonomi akuntansi maupun manajemen, sangat jarang yang mengambil di ekonomi pembangunan. Saya sudah mulai pesimis waktu itu untuk kerjaannya seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan pesimis, tetap semangat, jalani saja kuliahnya teman-teman semuanya. Rezeki itu datang tidak terduga-duga ya. Saya dulu dari IPA, tiba-tiba saya lolos di ekonomi, dan rezeki lagi saya alhamdulillah diterima jadi PNS, dan itu semua adalah berkat campur tangan Allah Subhanahu wa taala dan doa kedua orang tua ya. Semua rezekinya tuh Allah atur sampai saya bisa seperti ini ya, walaupun ini seperti menjadi karyawan seperti itu ya, tapi saya tetap bersyukur, saya jalani saja prosesnya semuanya. Toh ini juga demi untuk mengabdi kepada negara dan kepada masyarakat. Mungkin itu ya sharing saya pada video kali ini, semoga ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya.
Dan yang masih dalam proses pendidikan, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap jalani. Insya Allah rezeki itu tidak akan kemana, rezeki tidak akan tertukar. Baik, terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, lebih akan banyak sharing dan juga tutorial. Jangan lupa subscribe, like, dan comment.